Halo guys, kita sekarang berada di daerah Tegal Donon, ada di daerah Mohidan. Nah, di depan situ kita akan melihat saluran irigasi masa kolonial Belanda dulu dibuatnya. Penampakannya seperti ini guys. Ini kurang lebih ada sekitar 50 sampai 70 meter panjangnya. Dan ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Seperti itu. Untuk kondisi bangunannya kita coba lihat dari bawah guys. Jadi di atas situ merupakan sungai. Jadi ini sungai. Kalau bahasa Jawanya ini seperti talang. Di bagian dasarnya dari bangunan ini, jadi semuanya menggunakan besi guys. Jadi di bawah sana ada sungai. Kalau kita lihat di sini semak-semak. Ini kalau model-modelnya itu dibuatnya seperti halnya di selokan Vanderwyk. Di selokan Vanderwyk itu juga tembaganya seperti ini guys. Itu di bagian bawah. Kita nggak bisa ke sana karena di sana sudah ada dasar sungai. Coba kita lihat lebih mendekat lagi. Untuk tahun pembuatannya saya kurang tahu guys, ini kapan dibuatnya. Tapi yang jelas ini bangunan Belanda dan sampai sekarang masih kokoh guys. Coba kita lihat. Di situ ada airnya deras, ada orang mancing. Nah, kalau kita lihat struktur bangunannya itu bocor. Jadi kalau yang di sebelah ujung sana itu posisinya tidak bulat. Di bagian atasnya tidak ada penutupnya, beda dengan yang ini, bentuknya silinder atau tertutup. Keadaannya di sini becek guys, karena tadi malam hujan. Oke, kita lihat yang sebelah sini. Kita lihat yang sebelah sana guys. Di situ ada merupakan prasastinya. Bawahnya ada hutan-hutan guys. Itu sudah mulai keropos bagian bawahnya. Kalau yang di situ masih kokoh. Kita lihat yang bagian sini. Ini sudah mulai keropos, mungkin karena terkena lumut. Sudah keropos guys. Bagian bawah juga sudah mulai keropos. Ini juga. Itu terlihat sudah keropos bangunannya. Ditumbuhi tumbuhan paku-pakuan rumput. Kita coba lihat di prasastinya. Ini ada untuk pengesahannya di sini guys. Nah,
Ini merupakan pengesahannya dari pemerintah Kabupaten Sleman, guys. Jadi di sana ada lubangnya. Coba kita lihat dari atas seperti apa. Di sini dibuat taman kecil untuk prasastinya, guys. Itu sudah pemukiman penduduk. Ternyata saya kira ular seperti ini, guys. Kalau kita lihat dari atas, besinya ini keras sekali, guys. Bangunannya keras sekali. Oke, guys, ini tadi saya dengan bapak-bapak itu bercerita sedikit. Saya menggali informasi tentang pipa ini. Ternyata ini dibuatnya tahun 1800-an, guys. Jadi ini mempunyai sejarah panjang. Ternyata ini dulu pernah dijual oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ternyata ini pernah direnovasi di bagian sana itu. Nah, jadi ini merupakan ada dua bentuk. Yang di sebelah sini silinder, terus yang di sebelah sana itu setengah lingkaran. Ternyata yang setengah lingkaran itu dulu pernah sampai ke Magelang, guys, karena dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang ini. Jadi nama pipa ini saya tanya tadi, menurut dari bapak-bapak tadi itu ternyata ini namanya pipa Tegal Donon. Nah, jadi dari sini sampai sana itu dulu sudah pernah sampai di Magelang ini. Akhirnya itu disambung kembali, tapi masih bocor sekarang. Saya kurang tahu kenapa kok ada oknum-oknum yang menjual benda-benda bersejarah seperti ini, padahal ini merupakan benda-benda yang peninggalan zaman Belanda yang sangat penting sekali, karena ini merupakan saluran irigasi yang digunakan warga sekarang untuk mengairi sawah pertanian. Jadi kurang lebih panjangnya ada sekitar 50 sampai 100 meter ini kayaknya. 100 meteran, guys. Seperti ini. Jadi untuk tiang-tiangnya ternyata masih asli semuanya. Kalau yang di bagian sana itu tertutup, jadi bentuknya silinder. Terus fungsi dari di bagian sana itu ada penyaringnya, guys. Jadi air yang masuk ke dalam ini supaya tidak terkena sampah-sampah itu di sini ada penyaringnya. Kita lihat di bagian bawah itu pondasi penyangganya masih kokoh sekali. Tapi terlihat yang di sebelah sana itu sudah mulai keropos. Ternyata ini dibuatnya bukan menggunakan tembaga tapi menggunakan baja putih, guys, menurut bapak-bapaknya tadi. Dan dulu ini pernah dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tadi itu, yang saya ceritakan tadi itu ternyata sekitar tahun 1990-an. Jadi ini sudah pernah sampai ke Magelang, guys. Terus aliran sungainya, irigasinya ini, airnya itu dimatikan dari sebelah barat. Sekarang coba kita lihat bagian atas ini melalui sini. Jadi di depan kita ini, guys, ini ada tempat yang digunakan untuk menyaring sampah-sampah supaya tidak masuk ke saluran pipanya tadi itu. Nah, di depan kita ini
Tapi di sana sudah bolong. Jadi ini juga merupakan yang dibuat oleh Belanda. Nah, dulu ini digunakan sebagai penyaring, itu juga di sana ada penyaring supaya sampah-sampahnya yang di aliran sungai itu tidak masuk ke dalam pipa itu guys, sehingga irigasinya juga lancar. Coba kita lihat yang dari atas. Ini memang lokasinya itu ada di pinggir jalan guys. Ada di pinggir jalan, juga ada di pinggir sawah. Nah, kita lihat. Mungkin di sini dulu ada tetek atau pintu airnya, tapi sekarang sudah hilang. Kalau di Jawa itu tetek itu tutup apa guys? Pintu air, bukan tetek yang itu. Kita telusuri yang di sini. Tapi sayangnya tidak bisa ke sana karena di situ sudah semak-semak. Kondisinya ada di daerah seperti ini guys, banyak pohon pisang. Kalau melihat ini, pondasi-pondasi ini dari sungai ini, itu bangunan-bangunan lama guys, sampai sana itu. Saya juga penasaran, kita coba melihatnya dari sana dulu guys. Kita coba melihat naiknya dari sana. Kita naik dari sini guys. Sepertinya ini bisa untuk kita naiki. Memang agak ngeri sih. Itu pondasi apa? Sungainya sudah terlihat. Kita naik bagian sini. Nah, ternyata seperti ini guys. Bangunannya. Oke. Ini sudah mulai keropos. Ada pisang. Itu sudah mulai keropos, guys. Di sini sudah terlihat keropos-keroposnya. Kalau bangunannya seperti ini. Ini sudah mulai copot. Depan itu sudah mulai keropos guys. Kondisinya banyak tumbuhan, daun-daunan yang masuk ke atas dari saluran irigasi ini sehingga terlihat kurang kurang terawat guys. Di situ ada pohon ketela juga, menjadikan kondisinya ini kurang terawat seperti ini. Itu juga ini batasnya juga cuma sampai sini guys. Oke. Jadi kalau saja ini dirawat mungkin bisa sedikit lebih baik. Mengingat ini merupakan cagar budaya ya guys. Nah itu aliran yang tadi itu guys. Jadi ternyata aliran sungai ini, irigasi ini itu berasal dari Sungai Progo menurut bapak-bapak sebagai sumber informasi tadi guys yang saya tanya. Oke guys, penelusuran kali ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen bila kalian menemukan tempat-tempat yang ingin direview. Silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.